Mata air di bayangan bukit. Karya Singgih Hadi Mintarja. Jilid 21. Sebenarnya lah, Endang Srini yang melihat hubungan anak laki-lakinya dengan gadis itu, tertarik juga hatinya untuk mendorong agar anaknya benar-benar mendekatkan hatinya kepada gadis yang bagi Endang Srini adalah luar biasa itu. Gadis yang memiliki ilmu yang mapan dan hati yang tabah. Gadis yang sudah menyelamatkan hidupnya dari seseorang yang menjadi gila dan hampir saja mencelakainya. Sehari itu, selain menghadap ibunya, maka Jeliteng telah ikut serta pergi menemui Ki Buyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Mereka telah minta diri untuk meninggalkan Lumban kembali ke Demak. Namun yang menurut Pangeran Senawasesa, pada suatu saat mereka tentu masih akan berada di sekitar daerah sepasang bukit mati itu. Kepada anak-anak muda di Lumban Kulon dan Lumban Wetan, Daruwardi dan Jeliteng pun telah minta diri pula. Demikian pula dengan mereka yang datang dan memperkenalkan diri mereka sebagai sepasang pemburu yang untuk beberapa saat telah berada di daerah sepasang bukit mati itu pula. Kita semuanya akan pergi ke Demak, berkata Kiai Kanti, tetapi aku tentu akan kembali. Rumahku adalah gubuk yang kita buat bersama-sama itu. Aku akan tinggal di gubuk itu sambil mempersiapkan sebuah padepokan di bawah bukit. Tanah persawahan yang akan dialiri air yang melimpah dan pategalan yang ditumbuhi dengan pohon buah-buahan yang akan berbuah lebat. Anak-anak muda Lumban, sebagaimana Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon tidak dapat mencegahnya. Mereka harus melepaskan orang-orang itu pergi, meskipun ada di antara mereka yang pada suatu saat akan kembali. Jeliteng yang sudah mengambil pakaiannya, ternyata tidak sampai hati mengenakannya sebelum ia meninggalkan Lumban. Ia tidak mau merusak citra anak-anak Lumban tentang dirinya, yang dengan demikian akan dapat merusak keakraban hubungan apabila pada suatu saat ia benar-benar kembali, karena ia memang merasa harus menghindarkan diri dari kehidupan yang tentu akan disusun oleh anak muda yang menamakan dirinya Daruwardi itu dengan anak gadis Kiai Kanti yang bernama Swasti. Aku memang harus menyingkir dari jalan hidup mereka, berkata Jeliteng kepada diri sendiri, betapapun pahitnya. Sebenarnya lah bahwa ia memang tidak mempunyai pilihan lain daripada berbuat demikian. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, orang yang berada di Lumban itu pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke Demak. Mereka berniat untuk menyelesaikan persoalan pusaka dan harta benda itu secepatnya. Namun justru karena itu, maka mereka tidak sempat untuk melihat orang-orang di sekitar mereka. Meskipun masing-masing menyadari bahwa orang-orang yang berada di Lumban itu sebagian tentu mempergunakan wujud yang lain dari pribadi mereka sendiri, tetapi seakan-akan mereka bersepakat untuk tidak menyinggungnya. Mereka tidak pernah saling bertanya, siapakah sebenarnya nama mereka masing-masing. Dan untuk apakah sebenarnya mereka berada di Lumban. Pada saat terakhir, orang-orang yang masih saling tersamar itu telah bersepakat untuk dalam keadaan mereka, pergi ke Demak. Karena sebenarnya lah bahwa kedudukan masing-masing telah mulai dapat diraba. Bahkan ada di antara mereka yang telah dengan pasti menyatakan dirinya sendiri. Kami menitipkan orang-orang yang telah kami tawan selama ini, berkata Rahu kepada anak-anak muda Lumban. Selanjutnya, kalian tidak perlu cemas. Yang mulia telah kehilangan sebagian besar dari kemampuannya. Yang lain masih berada dalam keadaan lemah, lahir dan batin. Sementara itu, jika kalian, anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon bersatu, maka kekuatan kalian ternyata akan dapat dibanggakan seandainya ada pihak-pihak yang ingin mengganggu kalian. Anak-anak muda Lumban itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari, bahwa tidak akan ada gunanya lagi berselisih di antara mereka. Meskipun di dasar hatinya yang paling dalam, Nugata masih merasa kurang adil bahwa air yang mengalir di sungai itu dibagi sama untuk Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Tetapi ia sudah berusaha untuk dapat menerima keadaan itu. Ketika sebuah iring-iringan meninggalkan Lumban, maka kedua buyut yang tua itu pun telah melepas mereka. Namun dalam pada itu Jeliteng telah berkata kepada kedua buyut, Ki Buyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Jika hari ini kami minta diri, maka beberapa hari mendatang, aku akan kembali lagi. Mungkin aku akan datang sendiri, karena aku memang anak Lumban meskipun agak lama aku pernah meninggalkan Lumban menjelang masa dewasaku. Kedua buyut yang tua itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu Ki Buyut di Lumban Wetan pun berkata, kami selalu menunggu kehadiranmu kembali Jeliteng. Meskipun kau telah membuat kami tercengang dan heran, bahkan kadang-kadang timbul pula pertanyaan tentang kau yang sebenarnya, namun kau sudah aku anggap sebagai anak kabuyutan Lumban. Jika kau tersedia untuk kembali, maka kami akan merasa sangat berbahagia. Aku akan kembali Ki Buyut, aku merasa, bahwa hidupku hanya akan berarti jika aku berada di Lumban.
Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia mengerti gejolak perasaan anak muda itu. Ia melihat kekecewaan yang mendalam. Namun orang tua itu tidak banyak dapat membantunya. Ia menyadari sifat dan tabiat anak gadisnya pula. Karena itu, untuk sementara maka yang paling baik bagi Kiai Kanti adalah berdiam diri menanggapi persoalan anak gadisnya. Selama persoalannya tidak menjadi gawat, maka ia tidak akan banyak ikut mencampurinya. Namun menilik sikapnya, maka Jeliteng akan lebih banyak melihat kepahitan itu ke dalam dirinya sendiri. Meskipun ia seekor banteng di arena pertempuran, namun agaknya ia seorang yang dapat mengerti tentang perasaan seseorang, meskipun itu akan berakibat pedih bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka semakin lama iring-iringan itu pun menjadi semakin jauh dari Lumban. Mereka sudah melampaui Bukit Gundul dan memandang bukit berhutan dari jarak yang tidak terlalu dekat. Kiai Kanti yang berkuda di sebelah Jeliteng itu pun berkata, "Aku pun akan kembali ke bukit itu." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kiai Kanti sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling ke arah bukit itu sambil berkata, "Kami masih dapat berbuat sesuatu dengan air di atas bukit itu." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, "Kita tidak boleh merampas air itu seluruhnya sehingga orang-orang yang juga tergantung dari air itu di tempat yang jauh, setelah air itu muncul dari dalam tanah, akan menjadi kekeringan seperti orang-orang Lumban sebelumnya." Jeliteng mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu iring-iringan orang berkuda itu pun menjadi semakin jauh pula. Dengan kuda-kuda yang baik mereka dapat dengan cepat menempuh perjalanan. Kuda-kuda yang sebagian dapat mereka peroleh dari orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih atau orang-orang Pusparuri yang dapat mereka tangkap. Dan sebagian mereka dapat dan lumban atau kuda-kuda mereka sendiri yang memang sudah baik. Namun dalam pada itu, adalah di luar dugaan mereka, bahwa sekelompok orang-orang yang termasuk di antara mereka yang menginginkan pusaka dan harta benda itu telah menunggu. Sekelompok orang-orang yang seperti orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri, merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut pusaka dan harta benda itu. "Mereka akan melalui pinggir hutan itu," berkata salah seorang dari mereka. "Perhitungan kita tepat. Mereka benar-benar meninggalkan Lumban. Tentu pangeran itu ada di antara mereka. Kita sudah yakin dan pasti, sebagaimana yang kita dengar pada saat-saat terakhir, bahwa sebenarnya pangeran itulah yang mengerti di mana pusaka itu disimpan. Dan kita tentu saja tidak akan percaya seandainya pangeran itu dengan mudahnya melemparkan tanggung jawabnya, dengan mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu telah dikembalikan ke Demak. Belum ada keterangan tentang hal itu yang telah dinyatakan oleh Demak," berkata yang seorang. "Kita harus bersiap-siap. Mereka akan kita hancurkan, kecuali Pangeran Sena Wasesa itu," berkata kawannya, "laporkan kepada Ki Lurah, bahwa mereka telah datang." Seorang di antara mereka pun kemudian menuju ke tempat kawan-kawan yang lain menunggu. Mereka berada di dalam gerumbul-gerumbul perdu liar di sebelah hutan yang tidak terlalu besar, sehingga dengan demikian mereka cukup tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan yang cukup tinggi. "Mereka benar-benar datang," berkata orang itu kepada seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis berambut jarang. Orang itu tersenyum. Sambil berdiri ia berkata, "Bersiaplah. Kita akan menghadapi tugas yang berat. Setelah kita jemu menunggu, bahkan hampir saja persediaan bekal kita habis, mereka baru datang. Jika tertunda semalam saja lagi, aku kira aku tidak sabar lagi menunggu, dan mencari mereka ke Padukuhan Lumban, meskipun dengan demikian kita harus memperhitungkan anak-anak muda kabuyutan itu." "Iring-iringan mereka cukup besar, Ki Lurah," sambung orang yang melaporkan. "Berapa orang?" bertanya orang yang disebut Ki Lurah itu. "Belum pasti. Tetapi kira-kira 10 orang atau lebih sedikit," jawab orang itu. Orang yang disebut Ki Lurah itu tersenyum. Katanya, "Perhitungan kita selalu tepat. Aku mempersiapkan 25 orang untuk menghadapi mereka. 25 orang pilihan. Orang-orang kita memang tidak sebanyak orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan Pusparuri yang hancur itu. Tetapi orang-orang kita memiliki bekal yang lebih baik dari mereka. Kehancuran mereka yang sudah kita perhitungkan itu telah membuka jalan bagi kita untuk menguasai segala-galanya." Kawan-kawan mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang akan lewat. Sementara itu, iring-iringan orang berkuda itu menjadi semakin mendekati hutan. Mereka tidak dapat berpacu sepenuhnya, karena di antara mereka terdapat Endang Srini yang belum terampil berkuda. Bahkan kadang-kadang iring-iringan itu harus menunggunya dalam keadaan tertentu.
Sekarang, berkata orang yang disebut Kilura itu, kita akan menghentikan mereka, begitu mereka berada di tepi hutan. Kilura itu pun kemudian dengan para pengikutnya telah keluar dari gerumbul-gerumbul liar. Dengan cepat mereka melintasi jarak yang pendek, menuju ke ujung hutan. Mereka sengaja tidak membawa kuda-kuda mereka yang tersembunyi di rimbunnya batang-batang perdu, karena jika mereka harus bertempur di dalam hutan, kuda-kuda itu hanya akan mengganggu saja. Kehadiran mereka telah mengejutkan setiap orang di dalam iring-iringan itu. Apalagi ternyata bahwa orang-orang yang keluar dari gerumbul perdu di sebelah hutan itu adalah prajurit-prajurit Demak. Pangeran Senawasesa menjadi tegang. Namun ia pun memberi isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Prajurit-prajurit Demak, desis Pangeran Senawasesa. Nampaknya memang demikian, sahut Ki Ajar Cinde Kuning. Orang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis itu berjalan di paling depan. Sambil tersenyum ia mendekati iring-iringan itu. Selamat bertemu pangeran, sapa orang itu. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Dipandangi orang itu tajam-tajam. Ingatannya mulai meraba wujud orang itu, karena ia merasa pernah mengenalnya. Apakah pangeran lupa kepadaku? Berapa lama pangeran meninggalkan Demak? Bertanya orang itu. Apakah aku berhadapan dengan Rangga Sutatama? Bertanya pangeran Senawasesa kemudian. Tepat pangeran, jawab orang itu, ternyata pangeran masih ingat kepadaku. Pangeran Senawasesa pun kemudian memberi isyarat kepada orang-orang di dalam iring-iringannya untuk turun dari kuda mereka. Daruwardi ternyata kurang cepat menolong ibunya, karena Swasti yang cekatan telah mendahuluinya membantu Endang Srini turun dari kudanya. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa pun mendekati orang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis, yang oleh kawan-kawan disebut Kilura, namun yang oleh Pangeran Senawasesa dikenal bernama Rangga Sutatama itu. Apakah yang kalian lakukan di sini? Bertanya Pangeran Senawasesa. Pangeran, jawab Rangga Sutatama, aku mendapat perintah dari Panglima Wiratamtama Demak untuk melacak Pangeran. Pimpinan keprajuritan Demak sudah mendapat keterangan bahwa Pangeran berada di Lumban. Bahkan Pangeran berada dalam kesulitan. Kami mendapat perintah untuk menemukan Pangeran dan membawa kembali ke Demak. Terima kasih, jawab Pangeran Senawasesa, aku memang akan kembali ke Demak. Aku sudah terbebas dari segala macam kesulitan. Orang-orang yang sekarang bersamaku, adalah orang-orang yang telah menolong aku, membebaskan aku dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rangga Sutatama mengangguk-angguk. Dipandanginya orang cacat yang berada di sebelah Pangeran Senawasesa dan seorang tua lainnya yang berdiri termangu-mangu. Mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa, berkata Pangeran Senawasesa. Sekedar memberikan beberapa keterangan, jawab Ki Ajar Cinde Kuning. Terima kasih Kisanak, berkata Rangga Sutatama. Lalu, jika demikian, maka kewajiban kalian akan berakhir di sini. Biarlah kami yang ditugaskan oleh Panglima Wiratamtama Demak menjemput Pangeran Senawasesa menerimanya di sini. Kami akan membawa Pangeran Senawasesa ke Demak dan langsung menghadap Sultan, karena seisi istana telah mencemaskan hilangnya Pangeran Senawasesa. Biarlah mereka ikut bersama kami, jawab Pangeran Senawasesa. Aku ingin menyampaikan kepada Sultan, apa yang telah mereka perbuat selama aku dalam kesulitan. Rangga Sutatama itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, itu tidak perlu pangeran. Aku adalah petugas yang ditunjuk oleh Sultan, sehingga apa yang aku lakukan adalah atas nama Sultan sendiri. Jika aku menerima orang-orang ini, maka berarti bahwa mereka telah diterima pula oleh Sultan. Meskipun demikian aku berjanji bahwa pada suatu saat, semuanya tentu akan dipanggil menghadap Sultan untuk diterima dan barangkali ada sesuatu yang dapat disampaikan oleh Sultan kepada mereka sebagai hadiah. Kau salah Kirangga, jawab pangeran, mereka sama sekali tidak memerlukan hadiah itu. Tetapi mereka memang seharusnya dibawa menghadap. Sekedar untuk memperkenalkan diri, dan sebagai laporan yang dapat aku berikan kepada Sultan tentang pusaka dan tentang apa yang telah mereka lakukan. Tetapi Rangga Sutatama itu tertawa. Katanya, sudahlah pangeran, sebaiknya kita memikirkan persoalan yang jauh lebih besar bagi Demak. Hal-hal kecil seperti itu akan dapat kita pikirkan kemudian. Apalagi mereka tidak memerlukan hadiah bagi pertolongan yang telah mereka berikan kepada pangeran. Kirangga, berkata Pangeran Senawasesa, apa salahnya, dan apakah sebenarnya keberatanmu, jika mereka, aku bawa menghadap, karena mereka benar-benar telah berbuat sesuatu bagiku dan bagi keselamatan pusaka itu sendiri. Memang tidak ada keberatan apapun juga pangeran, kecuali bahwa kedatangan sekian banyak orang di istana memerlukan satu syarat penerimaan tersendiri.
Karena itu, maka sebaiknya untuk sementara pangeran sendiri sajalah yang menghadap. Mereka akan diundang pada kesempatan lain dengan persiapan tersendiri. Karena kedatangan mereka kali ini tidak akan banyak manfaatnya. Bahkan mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sultan sendiri. Tetapi ternyata Pangeran Senawasesa menjawab, kami akan tetap pada pendirian kami. Kami akan menghadap bersama-sama. Wajah Rangga Sutatama menjadi tegang. Namun ia masih mencoba tersenyum sambil berkata, Pangeran, bagaimana juga aku katakan, bahwa karena aku mengemban perintah Sultan, maka aku dapat menyebut diriku mempunyai kekuasaan sebagai limpahan kekuasaan Sultan. Pangeran Senawasesa lah yang kemudian menjadi tegang. Kemudian dengan nada dalam ia berkata, kau memang aneh Ki Rangga. Apakah sebenarnya yang kau kehendaki dengan kekuasaanmu yang kau anggap telah dilimpahkan oleh Sultan kepadamu? Bukan apa-apa Pangeran, tetapi aku memang mendapat tugas untuk membawa Pangeran menghadap. Hanya Pangeran, tidak dengan siapapun juga, karena Pangeran tentu tahu, bahwa masalah yang ada pada Pangeran adalah masalah yang cukup gawat, jawab Rangga Sutatama, karena itu, sudahlah. Pangeran jangan berkeras. Bukankah Pangeran sudah mengetahui rumah orang-orang itu? Atau mungkin padepokannya atau padukuhan tempat mereka tinggal? Pangeran Senawasesa benar-benar menjadi tegang. Namun dalam ketegangan itu, Rahu telah melangkah mendekati Rangga Sutatama. Namun ia tidak cepat dapat dikenal karena wujud pakaiannya. Nampaknya Rahu benar-benar seseorang dari lingkungan padepokan yang disebut oleh Pangeran Senawasesa banyak berjasa. Kisanak, berkata Rahu kemudian, kau menimbulkan keraguan-raguan pada diri Pangeran Senawasesa dan kami semuanya. Kami memang tidak ingin menghadap Sultan untuk menerima hadiah karena sikap kami. Tetapi kami hanya ingin meyakinkan diri, bahwa segalanya memang telah selesai dengan tuntas. Kau jangan ikut campur Kisanak. Aku menghormati kau, karena kau menurut Pangeran Senawasesa adalah satu dari orang-orang yang telah berjasa. Tetapi jika kau mengambil sikap tersendiri, maka aku pun dapat mengambil sikap tersendiri pula, jawab Rangga Sutatama. Rahu memandang Ki Rangga itu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Pangeran Senawasesa. Aku mengerti, bahwa Pangeran menjadi bimbang, bahkan curiga. Aku pernah menyarankan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Lumban itu ke Demak. Kemudian akan datang sekelompok prajurit yang akan dapat mengamankan segalanya. Kini Pangeran benar-benar bertemu dengan yang nampaknya seperti prajurit Demak. Tetapi percayalah Pangeran, bahwa bukan inilah yang aku maksudkan. Pangeran Senawasesa memandang Rahu sejenak, kemudian Rangga Sutatama dan para prajurit Demak yang berdiri berjajar di belakang Rangga Sutatama. Apa maksudmu Kisanak? Bertanya Pangeran Senawasesa. Aku memang mengingat sekilas kata-katamu tentang prajurit Demak itu. Dan kehadiran prajurit Demak kali ini memang dapat aku hubungkan dengan apa yang kau katakan itu, tentu saja dengan kecurigaan yang tajam. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, untunglah bahwa rencana itu sudah kita batalkan. Namun di luar dugaan, bahwa kita benar-benar bertemu dengan prajurit-prajurit Demak dalam tugas yang mencurigakan. Rangga Sutatama tiba-tiba memotong, siapa kau Kisanak? Dan apa sebenarnya yang kau katakan itu? Ki Rangga Sutatama, jawab Rahu kemudian, ternyata kau masih mampu mengelabui Pangeran Senawasesa. Memang mungkin sekali Pangeran Senawasesa tidak tahu apa yang terjadi atas dirimu pada saat-saat terakhir. Tetapi aku tahu sepenuhnya